pendidikan alam untuk menjadi pembahasan sebuah topik ini menarik menurut saya sendiri. Yang mendirikan pendidikan sekolah alam itu siapa yang pertama? Ya, langsung dijawab ya Bang ya. Ya, Ya, pendidikan sekolah alam itu sebenarnya asalnya itu ada beberapa pencetusnya. Dari Jakarta Bogor juga ada. Di Bogor itu sendiri masih ada pencetusnya, pendirinya sekolah alam, yaitu Pak Hendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel, tentunya di YouTube saya membahas mengenai pendidikan, mengenai perubahan hidup. Perkenalkan dulu nggak apa-apa? Ya, saya Iksan Wiradana, teman kuliahnya Bang Din XL. Dulu sama-sama merasakan susahnya merantau di kota orang dan sama-sama lulus, alhamdulillah, dan sekarang sudah sama-sama berumah tangga. Rumah tangga alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Kita ini sama lagi Bang ya. Sama lagi. Karena Bang duluan daripada saya nikahnya dapat orang Jawa ya, Malang asli ya. Masya Dan Allah. alhamdulillah saya juga dapat Malang asli. Mengikuti jejak Bang Wih, Din. keren teman-teman, keren. Ini mengikuti jejak saya. Loh, emangnya yang duluan nikah saya atau kamu, San? Ya, Bang Din dulu karena kan Bang Din kita masih kuliah waktu itu. Oh iya, Mak, libur, suasana libur. Teman-teman yang lain juga kan heran loh. Libur nggak undang-undang tiba-tiba tahu-taunya nikah. Gitu Iya, kita lagi pada pulang kampung itu. Iya, iya, iya. Gini San ya, saya kan pernah ditanya, Bang Udin, kok bisa membuat konten bersama Gubernur dan Wali Kota Malang, Gubernur Jawa Timur, Bu Hovifah itu. Bang Udin kok berani? Emangnya nggak malu ya sama? Terus saya jawab dengan spontan, saya jawab nggak tahu. Tiba-tiba yang saya rasa itu kok berani terus. Padahal kan banyak tentara yang penjaga gitu ya, tentara terus polisi dan bahkan wartawan. Mas minggir, Mas minggir. Ntar dulu, gitu. Ya itu. Makanya sampai di sini sekarang saya hobi untuk membuat konten wawancara seperti ini. Ya, podcast ngobrol biasa ini. Iya. Mungkin siapa tahu kan terinspirasi bagi penonton saya yang menonton di konten Amin, saya. amin, amin. Siklus kehidupan kan sudah berbeda dengan waktu kita jomblo. Sekarang tentunya berbeda. Apakah ada kendala-kendala di saat mungkin istrinya mau tinggal di Malang, terus akhirnya kamu menentukan tinggal mungkin di Kalimantan. Apakah ada kendala di situ? Maaf ya, saya pengen tahu gitu. Ya, sebenarnya banyak kendala nih Bang ya. Iya. Dari awal nikah itu memang saya itu berniat memang mau tinggal di Bontang dulu terlebih dahulu. Nanti mungkin beberapa tahun kemudian baru tinggal ke Malang. Dan istri agak berat di situ karena Kalimantan itu jauh Bang, tidak dekat ya. Menyeberangi lautan yang luas dan lain sebagainya. Dan dia belum pernah ke Kalimantan. Kalau ke Lombok dia pernah. Iya. Nah, kalau Kalimantan berbeda dan harga di sana itu jauh sekali dari sini. Jadi begitu kita datang ke Malang, kita orang Kalimantan itu sok-soknya itu orang kaya lah ya. Oh gitu, bersama Ya, berarti seperti ya. itu. Nah, jadi istri merasa berat di situ. Tapi ya kita kuatkan, kita jalani sama-sama. Dan kalau saya rasa dekat sama keluarga istri, itu dia tidak akan berkembang gitu. Iya, iya. Ya, Dekat sama jadi- istri tidak akan berkembang Ya, maksudnya. kalau istri tinggal dekat keluarganya, Iya. jadi dia akan tergantung terus sama keluarganya. Oh gitu ya, Jadi ya. saya mencoba membawa dia keluar dari zona nyaman itu supaya dia berkembang. Ya. Dan kendala-kendala lain tentunya banyak Bang ya, yang mungkin dialami juga sama keluarga-keluarga lain, termasuk saya minta doa kepada Bang Din dan teman-teman yang menonton ini, Iya, amin, amin. doakan supaya segera kami diberikan momongan ya. Amin, Ya, amin. karena itu yang paling diharapkan oleh pasangan suami istri mungkin ya. Iya, amin, amin. Saya doakan Ihsan semoga lancar kekeluargaannya sama istrinya, diberikan sama Allah anak yang soleh jika Amin. laki-laki dan juga soleha jika perempuan. Semoga cepat. Tapi kalau kita cuman mendoakan tapi tidak berusaha sama istri ya nggak bisa, Ya, nggak betul. akan jadi kecuali Maryam gitu ya. Iya. Kecuali Maryam itu melahirkan tanpa seorang bapak, Iya benar, benar. tanpa seorang suami maksudnya. Iya benar. Gitu. Oh kendalanya pasti ada ya. Iya pasti Kendala ada ya. dalam kehidupan.
saya curhat sedikit ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Sebelum saya lanjutkan di pertanyaan yang lain. Kalau saya, Ihsan, itu setelah menikah kan di Kota Malang. Ada yang bertanya, keluarga saya, teman-teman saya, dan ponakan-ponakan saya. Bang Udin, setelah nanti nikah tidak mau rencana untuk kerja di daerah sendiri. Daerah saya kan aslinya di Bima, NTB, Nusa Tenggara Arab Barat. Nah itu. Terus saya jawab, Ihsan, kalau saya menetap di Malang saja karena situasi istri juga tidak pengen keluar dulu dari Malang, dari orang tuanya itu. Nah, kita diwaspadai apa? Saya waspadanya ketika saya mengajak istri saya tinggal di Bima, itu mungkin merasakan apa gitu, merasakan waduh saya udah keluar dari kota Malang, sudah nggak tinggal di Malang gitu kan. Jadi saya perasaan disitulah akhirnya saya bertekad untuk niat tinggal berdomisili Malang sampai saat ini. Dan ketika saya tinggal di Malang ada ide-ide saya, pikiran-pikiran saya untuk bagaimana cara supaya berkembang di kota Malang tersebut. Kadang saya menjadi driver online, kadang juga sampingan jualan seperti istri jualan online, dan juga kita konten-konten seperti ini itu terinspirasi dari artis, terinspirasi dari orang-orang lain, orang terdekat saya, bahkan orang yang jauh dari saya itu terinspirasi. Makanya saya buat konten, alhamdulillah sampai dimonetisasi oleh pihak YouTube, dan alhamdulillah saldo-saldo pun dolar masuk ke rupiah itu lumayan. Nah, jangan disebutkan berapa karena nanti takutnya Ihsan juga ngiler. Ada mungkin pertanyaan seputar pertanyaan dunia ngonten-ngonten, kan Ihsan sekarang udah ngonten kan? Iya, Udah. alhamdulillah. Ada mungkin pertanyaan-pertanyaan. Oh iya. Tentang keberanian aja sih Bang. Iya. Saya mau tanya aja, karena ya benar yang tadi Bang Din jelaskan tentang wawancara gubernur, wali kota dan sebagainya. Waktu pertama kali itu saya sambil baring itu lihat sama istri. Bang Din ini kok bisa? Biasanya kan ini aja apa namanya yang wartawan itu kan harus berdesak-desakan. Ini kok kayak teman gitu. Kayak sudah janjian. Bu, nanti kita buat konten, itu gimana caranya? Kok bisa? Gini, awal mulanya kan waktu itu saya staf-staf guru di Kota Malang, khusus di Kecamatan Klojen itu ya, itu pergi ke suatu tempat yang tempat tersebut itu vaksin ketiga, apa namanya, booster gitu ya. Oh iya. Vaksin booster. Saya tidak tahu juga, tiba-tiba kok ada segerombolan apa namanya datang. Iya. Orang-orang banyak lah. Orang-orang banyak. Saya tanya, waktu itu saya antri panjang di belakang, antri panjang. Akhirnya saya tanya, itu yang datang siapa ya Bu, kok banyak orang-orang? Oh itu Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dan juga datang Pak Wali Kota Sutiaji Kota Malang gitu. Terus akhirnya yang saya antri panjang di belakang tadi, saya langsung nggak hiraukan, langsung keluar dari barisan tersebut, langsung menuju ke tempat beliau. Iya berani, nggak tahu, karena mungkin berpikiran saya gini, karena mungkin saya ini kesempatan mahal ini, karena memang saya kan hobi untuk membuat konten, tak publikasi aja wes gitu kan. Itu video berdurasi berapa menit gitu, berapa detik gitu, enggak lama, karena keadaan beliau Gubernur Bu Khofifah dan juga Pak Wali Kota Pak Sutiaji itu sibuk dengan yang lain gitu kan. Nah itu makanya ya beranikan diri saja. Ternyata setelah saya masuk ke depan itu langsung disuruh vaksin booster, padahal kan antrinya masih panjang sebenarnya. Ya wallahu alam, karena memang berani, nekat gitu ya, nekat. Terus akhirnya jadi juga. Saya juga yang nggak tahu keberanian itu. Mungkin kok berani, kok tiba-tiba nggak tahu, rasa takutku kok hilang gitu. Iya, itu sih. Itu. Emangnya pertanyaan Ihsan seperti ini mau ikut-ikutan juga ya? Gitu ya? Mungkin ada lah kedepannya lah ya, tapi nggak sekarang gitu. Iya. Untuk beraninya ya, karena saya itu memang Bang, meskipun saya guru kayak Bang Din, ya, rasa untuk ngomong sama orang lain itu masih ada lah yang nekan gitu.
supaya maksudnya nggak terlalu berani untuk ngomong sama orang gitu. Oh gitu. Apalagi apa namanya sepantaran kayak wali kota, gubernur itu kayak Apalagi golongan presiden. iya. Oh gitu ya. Ini berarti Bang Din kalau ada presiden datang ini konten Loh, juga. sebelum saya bertemu dengan Bu Hovifa dan Iya. juga Wali Kota Malang, itu saya niatkan bertemu dengan Pak Jokowi. Ternyata kesempatan itu gagal karena kesibukan yang lainnya. Ada Pak Jokowi datang di kampus istri saya, yaitu Unisma, Universitas Islam Malang. Di situ datang, tapi saya nggak ke sana. Malah yang ketemu ya gubernur dan juga wali kota. Alhamdulillah. Ya rezeki Bang, ya. alhamdulillah. Iya. Tapi gini San, saya nggak terlalu bangga. Kenapa San? Nggak terlalu bangga ketika saya bertemu dengan para pemimpin-pemimpin kita, yang justru kita harus bangga itu ketika kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tidak akan diciptakan, kata Allah, tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya kalau tidak ada makhluk yang seperti Nabi Muhammad. Makanya saya bertekad niat, insya Allah bukan saya menyombongkan diri, mudah-mudahan enggak, naudzubillah. Saya itu mudah-mudahan apa ya, ketika kita senang bertemu dengan presiden, senang bertemu dengan pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ini, kita jangan bangga dulu karena itu kan masalah dunia. Kalau yang kita ketemu di bersama Rasulullah itu yang luar biasa. Karena gini asalnya, kata Rasulullah sendiri tidak akan bisa masuk surga ketika kita tidak bisa menjumpai Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Meskipun Rasulullah sudah tidak ada, tapi bertemu lewat mimpi saja itu sudah luar biasa. Apalagi dunia nyata, luar biasa. Tapi kan kenyataannya bisa kita melihat Rasulullah langsung. Ketika mungkin kita menghadiri majelis pengajian, saya kan biasanya mengikuti Habib-Habib karena kan cucu Rasulullah. Kalau kita mengikuti pengajian di situ, insya Allah mungkin para wali Allah atau para habaib bisa langsung ada yang bisa langsung melihat rohnya Nabi Muhammad. Itu sangat luar biasa. Makanya saya minta kepada Allah dan mungkin juga Ihsan mau bertemu bersama Rasulullah ya. Iya. Amin. Amin. Ya, itu mungkin cita-cita tertinggi untuk umatnya lah. Amin. Dengan Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim. Nah, ini tadi muncul pertanyaan Bang. Kan saya juga sempat lihat videonya Bang Din, mengikuti kajian-kajiannya para habaib. Iya. Kok saya belum pernah lihat ya Bang Din ini wawancara sama para habaib itu. Iya. Nah, itu seperti apa? Pertanyaan yang sangat bagus karena saya niatkan dari dulu tapi masih belum terkabul. Niatkan saya dari dulu itu seperti itu. Ketika saya pengen, ini bertahap Ihsan, mulai dari teman-teman, mulai dari ponakan saya, mulai dari RT, RW, saya pernah wawancara. Para habaib juga pun seperti itu maunya, tapi bertahap lah. Mungkin teman-teman ustadz-ustadz yang menengah ke bawah dulu, terus nanti kemudian baru para habaib. Ada habaib di depan rumah saya, rumah yang saya tinggalkan rumah yang saya tempati di Kota Malang, di depan persis itu rumah habaib, rumah Habib Umar namanya. Saya itu pengen wawancara beliau dulu sebelum saya wawancarai yang Habib yang lain. Ada niat saya San, ada. Tapi belum ya? Belum. Doakan San, semoga gitu. Jadi konten-konten saya pengen ngobrol-ngobrol santai seperti ini dan juga bermanfaat, tentunya bermanfaat untuk bagi yang nonton. Iya, betul. Terakhir ini saya penutupan dari pembahasan kita. Iya. Saya penasaran yang kita sempat bahas tadi loh, penasaran dengan dunia pendidikan. Kita masuk dunia pendidikan, yaitu pendidikan alam, pendidikan alam. Ini menarik Ihsan ya, untuk menjadi pembahasan sebuah topik ini menarik menurut saya sendiri. Yang mendirikan pendidikan sekolah alam itu siapa yang pertama? Iya, langsung dijawab ya Bang ya. Iya. Ya, pendidikan sekolah alam itu sebenarnya asalnya itu ada beberapa pencetusnya, dari Jakarta Bogor juga ada.
Di Bogor itu sendiri masih ada pencetusnya, pendirinya sekolah alam, yaitu Pak Hendi. Dia itu punya sekolah eh, sekolah bisnis muda namanya SBM. Jadi dia pernah wawancara mantan murid saya nih. Jadi MTs Alam, Qadar Allah itu datang Pak Hendi ke tempat saya itu untuk memberikan kayak apa ya, motivasi dan lain sebagainya, ilmu-ilmu lah tentang sekolah alam. Maka murid saya diwawancara, kamu suka belajar? Murid saya bilang tidak. Maka dia diterima di SBM, Sekolah Bisnis Muda. Jadi yang diterima di Sekolah Bisnis Muda itu murid-murid yang tidak sekolah, yang tidak senang pada pembelajaran. Jadi kalau yang mungkin Dedi terus Bang Din tahu, sekolah kita itu anak-anak itu dimasukkan ilmu dan dihantam sama rata. Maksudnya diujikan dengan pokoknya semua sama. Anak ini yang kepintarannya segini, anak ini yang IQ-nya cuma segini, maka dihantam sama rata. Terus menurut saya tidak adil memang. Maka sekolah bisnis muda ini ada supaya tidak menyamaratakan itu. Sama dengan sekolah alam. Jadi sekolah alam itu 20%-nya belajar, Bang. 80%-nya enggak. Jadi mereka dapat dari mana pembelajaran itu? Dari luar. Jadi mereka terjun langsung. Seperti ya, Bang, saya sebutkan programnya satu. Saya sempat kemarin sebelum ke Malang, saya sempat ke tempat namanya Biduk-Biduk, Labuan Cermin, ada di Kalimantan. Itu anak-anak saya bawa ke sana. Iya. Untuk apa? Diambil sama orang tua asuh, orang tua angkat. Jadi mereka terjun langsung ke lapangan, belajar di lapangan. Nah gitu. Kalau sekolah-sekolah lain kan belajarnya di kelas, membosankan dan gitu. Nah, anak-anak enggak. Jadi mereka langsung belajar di lapangan. Jadi langsung tahu seperti apa gitu. Iya. Iya kan, ya seperti kita lah, seperti kita ketika kita belajar di ruangan kelas kan kebanyakan itu ya. Iya, jujur saja kebanyakan ngantuk, bosan lah. Iya benar juga ya, mendirikan itu sangat inspirasi saya itu. Iya. Mendirikan sekolah-sekolah alam. Nah itu pertanyaan yang pertama. Masuk pertanyaan yang kedua, sekolah alam itu sudah terdaftar atau formalitas di Dinas Pendidikan? Oh iya. Jadi memang sekolah alam itu kurikulumnya sama di pendidikan sekolah-sekolah lain. Juga terdaftar di bawahnya dinas. Kalau yang mungkin Bang Din tahu MI, MTS, MA itu terdaftarnya di bawah Kemenak. Iya. Nah gitu. Kalau di MTS saya sendiri, tempat saya mengajar itu di bawah Kemenak dia. Nah, jadi semuanya terdaftar dan itu resmi. Jadi nggak abal-abal gitu. Jadi abal-abal nggak ada ijazah. Tentunya ada ya. Tentunya ada. Dan ini bukan berarti kalau orang-orang itu nyebutnya sekolah alam itu seperti apa sih? Masa sekolah nggak pakai baju? Enggak. Iya. Nggak pakai sandal? Iya, pakai juga. Tapi sepatu? Pakai juga. Jadi memang ada pakaian yang resmi dipakai di hari Senin dan Selasa, putih biru. Nah, untuk menyamakan, dan yang lainnya itu bebas, Bang. Ya jadi kan SMP kan? Iya. Dan yang lainnya bebas. Jadi guru, siswa itu sama pakaiannya. Jadi guru pun enggak ada pakaian seragam resminya itu sebenarnya enggak ada. Kayak PGRI, enggak ada. PGRI kami gunakan hanya untuk apa itu hari ulang tahun PGRI. Iya, gitu itu aja yang digunakan untuk itu. Iya. Jadi seperti itu, Bang, sekolah alam ya. Gedung ada, tetap ada gedung. Kalau mau belajar, jadi gedungnya itu berfungsi untuk memang kita belajar di kelas. Tapi kalau seandainya anak-anak merasa bosan, ngantuk, Pak, kita capek nih. Ayo sudah, kita belajar di mana? Misal ada air mancur, kita belajar di situ. Iya. Seperti itu, Bang. Nah, seperti itu ya. Terus yang terakhir, San, yang ketiga sampai tiga ya. Mau diizinkan lagi atau mungkin ada keperluan lain? Boleh silakan. Ya, mau diizinkan lagi, mungkin terakhir atau nggak tahu ya. Terakhir itu terakhir. Nah, jika anak-anak setelah nanti lulus di sekolah alam kan ada ijazah lah tentunya, karena formalitas ya, sama dengan sekolah-sekolah yang lain SMP kan. Nah, setelah itu apakah bisa sekolah-sekolah SMA, SMK, mungkin Muhammadiyah ataupun negeri itu bisa menerima dari lulusan sekolah alam tersebut? Ya benar. Jadi sebenarnya sama aja, Bang. Baik yang sekolah umum maupun sekolah alam sama. Ijazahnya pun sama. Karena yang keluarkan itu dari pusat.
Iya. Ya, sama, yang ijazah kita kalau kita tidak ada perbedaan, cuma nama sekolahnya MTS Alam dan nilainya pun sama. Jadi kalau nilai anak itu tinggi ya dia bisa terima di sekolah umum karena murid-murid saya banyak yang kayak gitu, Iya, banyak iya, yang iya. di sekolah negeri diterima dan lain sebagainya. Ya, cuma ya itu tadi pembelajarannya memang sedikit kalau di sekolah alam dan yang lebih tekankan kalau di tempat saya menghafal Qurannya. Oh, Ya, menghafal Al-Quran itu kan ya, luar biasa. Kalau arah ke sana itu luar biasa, ya, Masya Allah. Eh, oh ya, kita kan kuliah. Dulu kan Sang sebelum jadi guru, ya, kuliah kan ada program membuat silabus, RPP dan lain sebagainya, ya. administrasi untuk mengajar. Adakah di sekolah alam? Di sekolah alam sendiri ada, Bang. Ada. Ada. Rutinkah membuatnya atau mungkin namanya juga guru paling mungkin lalai dalam membuat itu, saking fokusnya ketemu anak-anak ngajar Ya. langsung. Ya mungkin ya kita sama dengan guru-guru lain, ada yang rutin, kadang nggak rutin. Iya. Ya seperti itu, Bang. Ya. Gitu. Sama aja. Sama ya, iya ya. Saya juga merasa seperti itu. Berarti sama ya. Luar biasa, terinspirasi. Semoga terinspirasi bagi para penonton saya ya, teman-teman. Amin. Ini rencananya kalau konten saya mau dimasukkan kontenmu atau nggak mau? Ya insya Allah nantilah saya lihat dulu. Lihat dulu ya. Mungkin bisa ya. Karena mungkin apa ya, konten-konten seperti ini kan beberapa tahun kemudian sehingga kita menontonnya kan sangat inspiratif. Iya. Oh, dulu kan saya sama Ihsan ngobrol ini. Coba saya kembangkan ya, kan dulu kan pernah membahas mengenai sekolah alam. Tak coba saya coba membuatkan sekolah alam di daerah saya di Bima. Di Bima saya belum menemukan sekolah alam, tapi yang saya temukan itu meskipun saya belum langsung terjun ke tempatnya, tapi saya tahunya dari Ihsan sendiri. Tapi menarik, ini luar biasa. Ya udah Ihsan ya, cukup sekian yang saya tanyakan, yang saya wawancarakan kepada Ihsan. Mungkin ada unek-uneknya yang perlu disampaikan kepada teman-teman, kepada para penonton. Unek-unek seperti apa? Mungkin kesimpulan dari pembahasan kita. Ya, satu aja sih. Fasabil Khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya saya tidak mau kalah dari Bang Bin dalam membuat channel kebaikan. Semangat, amin. Meskipun ngobrol, tapi ngobrol kebaikan. Mengingatkan, ada konten saya mengingatkan teman-teman saya ketika waktu ngobrol, jangan lupa dimanapun kamu kerja, dimanapun kamu tempat tinggal, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu enggak lama, cuman sebentar, cuman kamu sampai meninggal saja. Itu luar biasa. Itu kan istilah kasarnya kalau masalahnya kamu sholat sebentar di dunia karena sampai meninggal saja. Kalau udah meninggal nggak usah sholat, nggak apa-apa. Lah iya kan mau sholat. Iya. Ya terima kasih Ihsan ya, luar biasa. Semoga Ihsan perjalanan ke Kalimantan besok ya, besok pagi ya menuju ke Kalimantan. Semoga diberikan kelancaran sampai nyampe di Kalimantan Timur ya. Iya. Kalimantan Timur, Bontang. Gitu. Bontang. Nah, itu teman-teman ya. Cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat dan juga terhibur bagi kalian semua. Jangan lupa untuk dukung channel teman saya, sahabat saya yang namanya Ihsan. Channelnya apa Ihsan? Sebutkan. Ya, Kalam Sejarah. Kalam Sejarah. Instagramnya? Sinsekai. Sinsekai. Ya, nanti insya Allah tak cantumkan di bawah. Iya benar. Nomor WA-nya nggak usah ya, karena udah ada istri teman-teman. Kalau nggak ada istri, saya berani untuk mencantumkan nomor WA. Mungkin ada yang WA kenalan. Enggak ya. Bercanda teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Fastabiqul khairat ya. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Sebarkan kebaikan, insya Allah menjadi amal jariah. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, kawan lupa. Asyik.